siklus kripto yang berjalan ini dan mungkin ada penyesuaian ya yang mana harus kita lakukan supaya kita ini tidak terjebak di cara-cara yang lama. Nah, pertama adalah masalah paradox of choices. Kalau teman-teman lihat dulu itu ya, 2018 itu opsi altcoin itu dikit, teman-teman ya. Kita ngomong puluhan aja yang listing di berbagai centralized exchange. Sangat mudah ya memilih mana yang akan perform ya. Jadi hidden gems itu relatif ditemukan di tahun 2021 ya, istilah hidden gems. Mengapa hidden gems di 2021? Karena dari puluhan ini jadi ratusan di 2021. Sehingga waktu itu orang yang berhasil memilih micro cap gems ya atau memilih altcoin yang dari market cap jutaan ke billions, mereka ya quote on quote bisa saya ngomong ya memperoleh. Dan kedua, ya kita ngomong shorter altcoin cycle. Mengapa? Saya ngomong di sini ada shorter altcoin cycle. Kalau kita lihat ya flow yang terjadi di tahun 2021, market itu selalu begini ya pergerakan altcoinnya. Dia pump ya, dia mengalami namanya rally. Kemudian dia mengalami namanya secondary correction. Di sini mereka itu membentuk yang namanya base. Baru setelah Bitcoin naik, dia rally lagi. Nah, ini yang tidak terjadi di siklus sekarang. Mengapa? Kalau di siklus sekarang kita perhatikan, altcoin itu mengalami rally, oke? Dan kemudian dia drop. Negatif 99%. Nah, baru di sini ya beberapa project yang kita omong bagus dan punya komunitas. Nah, ini dia membuat yang namanya secondary rally. Tapi ketika dia udah drop 99% dan di sini mengalami yang namanya time based capitulation, orang udah nyerah, orang udah kayak oke, ini udah nggak ada harapan. Dan jawabannya ya teman-teman, sedikit sekali mereka yang mengalami seperti ini. Rally, kemudian ada secondary rally ya. Kalau di 2021 itu rally based rally. Di sini kita akan membahas mengenai risk management. Oke? Dari altcoins trading. Nah, pertama, rules nomor 1, kalau teman-teman itu terjun di market kripto, teman-teman harus menyediakan atau harus memiliki alokasi untuk Bitcoin. Mengapa? Karena Bitcoin ya itu memiliki kapitalisasi pasar lebih dari setengah keseluruhan ya valuasi dari market kripto. Jadi untuk tidak included Bitcoin in your portfolio strategy itu bunuh diri. Mengapa? Karena altcoin itu tidak ada jaminan mengalami kenaikan. Sementara Bitcoin kalau market kripto itu naik, dia relatif naik. Atau kadangkala ya altcoin ini ada beberapa yang tidak catching the beats karena terlalu banyak jumlahnya. Tapi selama siklus kripto itu masih ada, Bitcoin itu akan terus mengalami kenaikan. Jadi teman-teman, ya kita selalu membuat protokol di mana 70% alokasi kalian itu tetap harus di Bitcoin. Saya memang sebelumnya udah menjelaskan yang ada namanya ya market cycle dan terlalu berisiko untuk teman-teman masuk Bitcoin sekarang dengan metode yang namanya lump sum. Lump sum itu artinya apa ya? Kamu masuk dalam satu waktu tertentu dengan semua uang yang kamu miliki. Menurut saya pribadi, itu adalah strategi yang cukup berisiko. Karena saya pun tahu dan saya melihat kripto itu bergerak sesuai dengan siklus. Itulah mengapa ya 70% ini bisa teman-teman gunakan ya dengan approach DCA. Approach jangka panjang. Approach melihat fakta bahwa Bitcoin 30% sisa dari alokasi teman-teman ini teman-teman bisa gunakan, bisa alokasikan untuk yang namanya alt trading. Jadi memang ya trading altcoin atau kamu investasi di altcoin, namanya altcoin itu sebenarnya alternatif coin. Itu koin lain selain Bitcoin. Jadi Bitcoin take a whole space di market crypto, 70% ya relatif oke di sana. Nah, 30%-nya ini ya ini yang kalau kamu mau alokasikan ya di altcoin itu bisa. Contoh, teman-teman punya uang yang namanya 100 juta, oke? Nah, 70 juta itu untuk Bitcoin. Sisanya 30 juta, oke, ini untuk altcoin. Nah, dari 30 juta ya, ini yang jumlah yang ideal berapa sih untuk beli altcoin? Ya, saya ngomong maksimal tuh 10% dari modal yang kamu miliki. Kalau kamu di sini skenario-nya punya 30 juta, 10% ya dari 30 juta itu udah relatif tinggi untuk altcoin. Yang mana 3 juta ya untuk altcoin itu relatif tinggi. Karena teman-teman harus paham 10% dari sisa ya 30% yang dimiliki itu relatif tinggi. Dan misalkan altcoinnya naik 10 kali lipat, oke, berarti teman-teman dapat ya sekitar 30 juta dan secara keseluruhan di portofolio utamanya itu naik sebanyak 30 tahun 2021.
25 ini. Nah, pertama, teman-teman harus perhatikan yang namanya naratif. Scroll down di video-video yang bawah, saya udah menjelaskan pentingnya ada narasi. Itu mengapa? Karena para smart money ini ingin menggiring kita ke dalam suatu topik yang dibutuhkan oleh dunia. Karena apa? Karena terlalu banyak altcoin yang ada di market, jadi mereka ini harus membungkus sesuatu yang sifatnya ini sophisticated, ya, sifatnya ini dibutuhkan, sifatnya ini ada urgensi. Supaya apa? Ya karena terlalu banyak ya koin yang beredar, oke? Itu akhirnya mereka mengelompokkan ke dalam suatu yang namanya naratif. Nah, naratif pun juga ada beberapa ya, teman-teman. Misalkan ini, oke? Ini adalah naratif A. Ya, ini adalah naratif B. Nah, ini dibungkus ke dalam suatu naratif ya, berbagai altcoin ini. Dan para smart money, oke, ini tujuan mereka, mereka membuat suatu narasi di media. Oke, dengan apa? Ya ini adalah narasi yang dibutuhkan, oke. This is a hot narrative. Itulah mengapa ya naratif A cenderung mengalami kenaikan dan naratif B ya cenderung flat atau cenderung mengalami penurunan. Mengapa? Karena duit dari naratif B itu akan flowing ke naratif A. Token-token dengan naratif B itu cenderung mengalami penurunan ya, semuanya secara indeks mengalami penurunan dan uangnya ya itu akan beralih ke naratif A. Mengapa? Karena para smart money tells the market that it's a hot shit. Ya, it's a hot shit. Oke? Artinya apa? Ya kamu harus beat this naratif ya, kamu harus beli uangmu ke narasi ini. Itulah mengapa ada yang namanya. Lalu yang kedua, kita melihat siapa investor yang ada di belakangnya. Jadi smart money rules itu adalah follow other smart money. Mengapa? Karena mereka ini yakin juga nih ya teman-teman, kalau orang yang punya duit ya dan punya brain itu akan ngefollow ya orang lain yang punya duit juga dan juga punya brain. Nah, memang ada yang namanya herd atau perilaku ikut mengikut. Itulah mengapa market itu bisa terjadi. Misalkan ya, smart money A ya, kita ngomong SME ya, dia buy token. Nah, dengan aksi buy-nya smart money A, oke, smart money B, oke, ini dia juga akan membeli token tersebut. Itulah mengapa harganya bisa inflated dan harganya bisa naik terus kemudian di sini smart money C ini juga akan membeli sehingga harga kembali mengalami kenaikan. Karena smart money A ya pasti dia akan berpikir, oke, this token is undervalue ya atau valuasinya ada di bawah market. Kemudian smart money B akan berpikir, nah ini nggak pernah salah nih ya smart money A ini. Oke, saya juga akan melakukan yang namanya pembelian dan seterusnya. Sehingga retail juga bisa melihat aktivitas tersebut. Maka dari itu ada banyak alat ya yang bisa teman-teman gunakan. Ini favorit saya selalu menggunakan yang namanya chain broker dan chain broker ini adalah alat yang gratis. Jadi sangat penting ya untuk teman-teman melihat dan juga ngecek roadmap-nya ini seperti apa. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihat kompetitor dan juga tren di market yang ada. Mengapa itu penting? Karena kadang satu produk yaitu lebih bagus daripada produk yang lain. Dan kadangkala ya untuk mengalahkan produk tersebut atau kita ngomong market leadernya itu sangat sulit. Jadi teman-teman kalau mau membeli sesuatu itu harus teman-teman bandingkan dulu. Sama lah seperti kamu mau beli sampo di supermarket. Kamu lihat dulu ingredients-nya. Kamu mau makan, kamu juga baca dulu kalorinya seperti apa, proteinnya berapa banyak. Supaya tubuh dan badan kamu ini sehat. Sama juga ya ketika kamu mencari project mana yang bagus. Let's say, oke, saya mau investasi di layer 1. Mengapa tesisnya? Kalau Bitcoin breakout, dan kemudian altcoins getting bid atau orang akan membeli altcoins, yang pertama gerak itu adalah layer 1. Mengapa? Karena layer 1 ini adalah jaringan di mana berbagai token-token itu dibangun. Ya, misalkan kamu punya tesis, oke, Bitcoin akan naik. Nah, setelah Bitcoin, money flow itu akan kemana? Money flow itu akan ke layer 1. Nah, pertanyaannya di sini nih, layer 1 apa yang kamu beli? Karena layer 1 ini ada banyak ya, ada A, ada B, ada C, ada D. Mungkin yang di list di D ini performanya ini jauh lebih bagus daripada yang A. Oke, kenapa kok lebih bagus ya? Kamu lihat yang namanya matrix. Berapa TVL-nya? Berapa active user-nya? Berapa trading volume-nya? Itu yang menentukan ya mengapa D ini lebih bagus dari A. Mungkin A ini valuasinya lebih gede ya. Tapi itu belum berarti dia itu lebih bagus daripada yang D. Oke, free apps ya, free website yang bisa teman-teman gunakan. Nah, selanjutnya teman-teman
harus lihat ada berapa banyak unlock lagi ya. Apa sih sebenarnya unlock? Oke. Unlock itu adalah suatu mekanisme ya, gambarnya gini kayaknya. Nah, unlock itu suatu mekanisme di mana ketika ya suatu token melakukan yang namanya TGE ya atau tokennya itu dirilis ke publik, oke? Secara otomatis ya protokolnya itu mengunci beberapa token yang dimiliki. Supaya apa? Supaya para developer, para pengembang itu mereka itu tidak memperoleh semua token yang ada 100%. Ya. Kalau misalkan pengembang ini ketika token itu rilis, dia dapat 100%, itu sama aja kayak kamu bangun rumah di developer, lalu uangnya udah kamu bayar full cash. Yang terjadi apa? Developernya akan malas-malasan ngerjain itu. Kenapa? Karena duitnya udah saya terima kok. Leverage-nya ada di saya dong. Kalau saya nggak mau ngerjain. Nah, itu yang terjadi. Oke? Sehingga apa? Ya teman-teman, itulah mengapa unlock itu diciptakan. Dan unlock itu diciptakan secara bertahap. Dalam beberapa bulan tertentu, tokennya itu akan diberikan ke developer. Ya, kita ngomongnya itu adalah cliff unlock. Oke, ada banyak sekali unlock. Ada linear unlock, ada juga yang namanya cliff unlock. Nah, berbagai unlock ini, ya ini harus teman-teman perhatikan. Karena sesuai hukum dengan supply and demand, teman-teman harus paham. Semakin banyak supply yang ada di market, token itu menjadi semakin tidak memiliki nilai atau token itu menjadi semakin tidak berharga. Kalau supply itu mengalami kenaikan, ya value itu mengalami penurunan. Mengapa? Karena terlalu banyak. Ini active address ya. Semakin tinggi active address, teman-teman, ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang melakukan interaksi. Apa itu interaksi? Itu adalah suatu keadaan di mana para pengguna itu menggunakan jaringan layer 1 tersebut atau jaringan blockchain tersebut. Jadi semakin tinggi active address ya, yang mana kalau kita lihat ya active address yang mengalami kenaikan itu menunjukkan ya adanya kenaikan yang namanya adopsi ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini contoh data dari The Block, ini adalah active address dari jaringan Solana. Memang dulu sangat tinggi ya, teman-teman. Kalau kita ngomong, ini peaknya pernah terjadi di sekitar Juni ya, active address atau orang yang berkomunikasi, orang yang berinteraksi dengan jaringan Solana. Kemudian sekarang ini relatif mengalami penurunan. Yang mana kalau dia mengalami penurunan ya di sini, ini berpotensi lagi mengalami yang namanya kenaikan. Karena udah pernah ada data historis yang menunjukkan ya aktif address itu sampai 5,1 juta. Itu menunjukkan ada 5,1 juta user yang berinteraksi dan menggunakan jaringan Solana di 9 Juni. Dan ketika ya di Juli ini mengalami penurunan, ini menunjukkan ada chances lagi dari sekarang ya angkanya di 3,4 juta, dia bisa kembali lagi ke angka sekitar 5 juta. Nah, selanjutnya ada network value to transaction atau kita ngomong NVT ratio. Nah, sebenarnya apa sih NVT ratio? Jadi orang itu kalau di saham ya melihat suatu valuasi, mereka itu melakukan ya yang namanya price to earning ratio. Jadi NVT atau network value to transaction itu adalah PE-nya di kripto ya. Kalau kita ngomong semakin tinggi ya teman-teman nilai NVT ya, NVT itu sama dengan PE rasio kalau di kripto. Nah, semakin tinggi NVT itu menunjukkan potensi yang namanya over value atau kita ngomong ya istilah lainnya hot shit ya, lagi dibutuhkan, lagi diinginkan oleh market. Nah, NVT yang rendah ya itu menunjukkan dia under value. Tapi teman-teman juga harus paham juga ya, ketika sesuatu itu over value itu menunjukkan bahwa dia itu sedang digunakan atau lagi dipakai karena lagi orang banyak pakainya. Tapi sesuatu yang undervalue ya kita ngomong dengan asumsi yang sama, NVT-nya rendah itu bisa aja ya memang jaringan blockchain-nya itu nggak bisa dipakai atau dipakai itu lambat dan mungkin sering mati juga. Jadi ini harus teman-teman perhatikan ya perspektif yang ada. Nah, rumus dari NVT, oke, itu adalah market cap dibagi daily ya transaction volume. Nah, ini adalah contoh dari NVT ya. Dengan data, oke, kita melihat misalkan berapa sih NVT dari
ETH ya. Nah, jadi berapa sih network value to transaction dari Ethereum? Misalkan kita tahu ya, Ethereum itu valuasinya atau market cap-nya ini adalah 430 billion dan juga daily ya trading volume ya. Kalau kita lihat dari coin market cap di Ethereum itu adalah 2 billion. Nah, ini berarti kita bisa melihat ya kalau NVT ya dari Ethereum itu ada di angka 215. Nah, NVT ini tergolong tinggi, menunjukkan kalau jaringan Ethereum itu memang beneran dipakai. Nah, selanjutnya ada yang namanya MV. Mereka ini lagi loss. Oke, jadi ini adalah suatu konsep yang harus teman-teman pahami. Metrik penting selanjutnya itu adalah TVL rasio ya. TVL itu apa? TVL itu adalah total value lock. Itu menunjukkan seberapa banyak uang yang ada di dalam protokol, uang yang terkunci di dalam protokol. Jadi semakin oke ya protokolnya, itu menunjukkan bahwa TVL-nya itu semakin gede. Dan TVL yang gede itu nanti kita bandingkan ya teman-teman dengan market cap yang ada. Jadi kalau kita ngomong ya, TVL rasio yang lebih dari satu ya project relatif memang overvalue atau kita ngomong sedang on demand. Sementara yang under one, nah itu menunjukkan ya kalau dia relatif under value. Nah, TVL rasio itu dihitung ya dengan market cap dibagi dengan TVL. Nah, misalkan ya market cap dari project A ya, dia market cap-nya ada di 500 juta. Nah, total value lock atau duit yang beneran masuk ya di staking ya di lending atau misalkan di borrowing ya di platform DeFi tersebut itu adalah 250 ya kita bisa ngomong ya TVL rasionya di sini adalah 2. Dan kita ngomong ya kalau project ya TVL-nya itu oke atau di atas 1 itu menunjukkan ya kalau memang Anda yang menggunakan project tersebut. Project tersebut tuh beneran ada isinya. Nah, ini seperti apa sih? Contohnya sapi yang gemuk ya. Sapi yang gemuk kalau dia cuma disuntik air ya dia disembelih itu nggak ada isinya. Tapi kalau sapi yang kelihatannya gemuk ya dia disembelih dagingnya tebel, nah itu berarti TVL rasionya ini oke ya. Jadi teman-teman harus paham jangan sampai membeli kucing dalam. Lalu kita membahas gimana sih style dan juga approach dari berbagai smart money yang ada di kripto. Kira-kira mereka ini seperti apa ya cara mainnya. Pertama kita akan membahas ya AI16Z ya atau Andreessen Horowitz. Jadi approach yang dilakukan ya oleh Andreessen Horowitz, mereka ini memang menyebar ya banyak uang mereka ke berbagai ya project atau startup yang kita ngomong Web3 company, ya Web3 startup yang memiliki performa oke. Nah, lalu mereka ini menawari yang namanya inkubasi. Jadi mereka nggak hanya investasi, tapi mereka ini dididik. Nah, misalkan nih dia melihat, oke, proyek kamu apa? Ya, misalkan AI ya, AI with layer 1 integration, etc. etc. Nah, dia ini melihat, oke, ini proyeknya oke, tapi foundernya ini masih muda, misalkan usianya masih 21 tahun. Dia belum bisa ya ngehandle manajemen secara tepat. Nah, itu dia dan juga timnya akhirnya menginkubasi orang itu. Supaya oke, kamu kerja aja di kantor saya sini. Kamu kerja di sini supaya saya bisa mengawasi dan nanti orang-orang saya yang kerjain finance-nya ya, kerjain SDM-nya, kerjain marketingnya. Kamu fokus coding ya, kamu fokus kerjain itu. Nah, ini approach yang memang dilakukan ya oleh Andreessen Horowitz supaya ya dia bisa memperoleh ya keuntungan dan juga ngembangin fund-nya dan nanti ketika ya perusahaan yang kita ngomong rintisan ini dari kecil jadi gede, dia akhirnya exit dan juga menjual ke investor yang lain. Nah, lalu ada yang namanya Pantera Capital. Apa yang dilakukan oleh Pantera? Jadi Pantera itu selalu percaya ya ke namanya investasi yang early ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di chain broker, teman-teman cari Pantera Capital, hampir setiap project-project besar yang kita gunakan sekarang jaringannya, itu Pantera selalu ada di sana. Karena dia selalu memiliki ya yang namanya tesis The Greatest Fool. Apa itu The Greatest Fool? Itu adalah suatu tesis di mana di market apapun itu akan selalu ada orang bodoh yang membeli di harga yang lebih tinggi lagi. Dan Pantera yang spotting ya project itu in the early stage ya mereka kapitalisasi yang paling gede ya. Jadi mereka beli banyak sekali persediaan dari project itu ketika belum banyak orang ngomongin, bahkan ketika